Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Vega Purwoyoga. Pertemuan kali ini saya akan membahas terkait dengan lanjutan pada pertemuan sebelumnya. Pertemuan sebelumnya membahas terkait dengan aljabar boolean, dan untuk apa sih aljabar boolean itu? Sebenarnya aljabar boolean ada kaitannya dengan pertemuan sekarang tentunya. Jadi pertemuan sekarang adalah gerbang logika, di mana gerbang logika dibentuk dasarnya oleh operasi-operasi aljabar boolean yang diterangkan atau dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Bagaimana sih gerbang logika itu dibentuk? Bagaimana sih bentuknya? Berdasarkan operator logika, berdasarkan variabel-variabel atau berdasarkan ekspresi logika yang ada pada aljabar boolean seperti itu. Kita masuk ke pengenalan gerbang logika. Gerbang logika hanya dikenal tiga operator. Dijelaskan di sini tiga operator, yaitu apa? Negasi atau komplement, terus konjungsi, disjungsi, seperti yang dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwa pertemuan sebelum membahas pada ada dua operator yang digunakan pada itu, atau dua operasi yang dijelaskan pada aljabar boolean. Dan di sini juga dijelaskan di gerbang logika, pada pertemuan gerbang logika juga hanya ada tiga operator atau tiga operasi, yaitu operasi negasi, konjungsi atau and, terus disjungsi atau operasi or. Operator lain dapat diubah menjadi tiga operator berikut dengan menggunakan hukum logika. Seperti yang ketahui pada hukum-hukum logika, beberapa pertemuan sebelumnya kita mengetahui ada implikasi dan lain-lain, dan implikasi bisa dirubah menjadi operasi OR ketika menggunakan hukum logika implikasi, yang teman-teman bisa buka kamusnya atau catatan-catatannya, dibuka bagaimana sih cara mengubah implikasi, bagaimana cara mengubah biimplikasi sehingga menjadi operasi OR gitu kan, atau operasi yang operasi yang diperbolehkan pada aljabar boolean, dan tentunya pada pembahasan gerbang logika seperti itu. Dan cara mengubahnya, itu dengan menggunakan hukum-hukum logika. Teman-teman buka lagi saja kamusnya. Ya, kamus apa? Kamus hukum logika seperti itu. Sebuah gerbang logika terdiri dari satu output keluaran dan satu atau lebih inputan masukan. Prinsip gerbang logika adalah sebagai berikut. Jadi dijelaskan di sini bahwa harapannya gerbang logika itu menghasilkan suatu output atau satu output saja gitu kan. Tetapi berbeda dengan inputannya. Inputannya bisa lebih dari satu gitu kan. Banyak inputan tapi hanya menghasilkan satu outputan seperti, atau satu luaran seperti itu, sehingga kita bisa visualisasikan bahwa ini contoh visualisasinya. Logic gate atau gerbang logika, di mana ini inputannya misal X, ini Y, ada dua inputan, tapi outputannya hanya ada satu, ditandai dengan garis satu ini. Ini untuk X-nya, ini untuk jalur si Y-nya seperti itu. Nah, diolah dengan operasi apa? Nah, ini gerbang logika itu di sini operasinya apa gitu kan. Seperti itu. Nah, ada tadi jelaskan bahwa ada tiga operasi dalam gerbang logika, yaitu ada NOT, ada AND, dan ada OR. Dan yang pertama kita akan bahas terkait dengan NOT. NOT itu seperti apa dan apa itu simbolnya gitu kan. Jika diberikan inputan itu X gitu kan, ini suatu inputan. Nah, inputannya adalah X, maka output dari operasi NOT itu adalah X komplement atau negasi X seperti itu. Dan untuk menegasikannya kita butuh suatu bentuk logika atau bentuk gerbangnya. Gerbangnya seperti apa gitu kan. Nah, gerbangnya adalah segitiga seperti ini. Jadi ini tanda operasi negasi atau not, itu segitiga ya. Bentuknya segitiga. Jadi aljabar boolean dari gerbang not dinyatakan dalam ini fungsi. Ini adalah sebuah fungsi. Jadi fungsinya adalah menghasilkan
X aksen atau X komplement X gitu kan. Komplement X bisa boleh gitu kan. Negasi X boleh gitu kan. Gitu kan. Intinya itu menegasikan nilai X seperti itu. Nah, itu mungkin terkait dengan not. Jadi gerbang not itu ya tandanya dengan segitiga. Jadi ini X itu adalah inputannya. Inputan X dikirimkan terus ketemu dengan si segitiga, ketemu dengan segitiga, maka hasilnya akan berubah menjadi negasi X atau komplement dari X seperti itu. Nah, ini secara umum hubungan input dan output gerbang not didefinisikan sebagai berikut. Jadi tadi kan inputnya cuma satu nih, inputannya X saja gitu kan. Karena si not ini tidak tidak harus gitu kan. Lebih dari satu tadi inputan atau variabel itu sendiri. Tapi dengan satu variabel juga kita bisa menggunakan gerbang not seperti itu. Nah, di operasi negasi. Di sini misal di satu inputannya kan kalau satu variabel tentu ada dua ya, jadi didapat dari mana 2 pangkat 0 2 pangkat 1 sorry, kan ada variabelnya 1, maka akan 2 nilainya gitu. Nilainya apa? Itu 1 dan 0. Nah, ini kita berbicara lagi negasi kemarin. Negasi itu berarti ingkarannya atau komplemennya. Negasi dari 1 akan menghasilkan nilai 0, sedangkan negasi dari 0 akan menghasilkan nilai 1 seperti itu. Nah, ini ketika divisualisasikan dalam tabel kebenaran, maka hasilnya seperti ini. Jadi untuk validasi sih apakah benar nanti hasilnya balikannya dari ketika ditempelkan atau diterapkan suatu gerbang negasi, hasilnya seperti apa ya? Hasilnya akan kebalikannya dari apa yang diinputkan. Ketika inputnya 1, maka outputnya adalah kebalikannya dari 1, yaitu 0 seperti itu. Ketika 0, maka outputnya akan kebalikannya akan jadi 1 seperti itu. Dan operasi yang kedua atau gerbang yang kedua yaitu adalah AND. Nah, jika diberikan inputannya kan N tadi ketika X negasi mah kita hanya harus membutuhkan satu minimal satu saja boleh gitu. Tapi sedangkan gerbang E dan gerbang OR kita membutuhkan 2 inputan gitu seperti itu. Karena untuk dioperasikan dengan yang lain gitu. Dengan antar variabel. Di sini diberikan inputannya ada 2 yaitu X dan Y. Maka outputnya adalah X.Y atau X kali Y. Diingat bahwa pada sebelumnya ekspresi logika ketika operasi N itu ditandai dengan N itu seperti ini ya, OR seperti ini, maka di aljabar boolean kita rubah kemarin kan N itu kali gitu kan, kali atau titik gitu, ini, sedangkan OR itu ganti jadi plus seperti itu. Nah, itu bedanya seperti itu, diingat-ingat. Jika diberikan inputan X dan Y, maka outputnya adalah X.Y atau X kali Y seperti itu. Nah, bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti ini. Teman-teman bisa bentuknya ya cembung gitu kan, saya semodel setengah lingkaran, tapi lebih sih sebenarnya. Kalau setengah lingkaran mungkin seperti ini ya. Nah, ini bentuknya N seperti ini, cembung gitu kan. Ini. Nah, ini X, inputannya X, ini Y, dan ini adalah operasi atau mana ya? Ini N atau dot gitu. Maka outputnya adalah ini. Jadi ketika ada 2 inputan terus dioperasikan dengan operasi N gitu kan. Operasinya dengan apa? Tentunya dengan ini divisualisasikan dengan gerbang N, maka hasilnya adalah X dot Y seperti itu. Jadi aljabar boolean dari gerbang not dinyatakan ini bukan gerbang not ini. Tapi ini gerbang N. Saya tipe nih, ngopi paste yang sebelumnya. Ini N, maka hasilnya adalah seperti ini. Jadi kita biasanya definisikan fungsi, F itu adalah sebagai fungsi, X dan Y itu sebagai parameter. Jadi variabel apa sih yang digunakan gitu kan? Variabel yang digunakan adalah X dan Y. Dan operasinya apa sih tujuannya gitu kan? Yaitu
hasilnya adalah operasi dari X titik Y itu, atau X kali Y seperti itu. Nah itu mungkin bentuknya seperti itu. Nah ini secara apa di tabel kebenaran untuk pembuktiannya. Secara umum hubungan input dan output gerbang N didefinisikan sebagai berikut. Jadi ini teman-teman masih ingat kan cara membuat tabel kebenaran? Nah, ini input yang pertama itu 1100, sedangkan input yang kedua 1010 gitu kan. Nah, kita operasikan N. Nah, di N itu teman-teman perlu ingat bahwa masih ingat lagi, perlu diingat lagi gitu kan. Bahwa N itu akan bernilai benar ketika keduanya adalah bernilai N. Yang ini yang pertama N, yang pertama keduanya bernilai benar, sorry. Yang pertama benar, yang kedua benar. Itu akan bernilai benar. Yang pertama benar, yang kedua salah akan bernilai salah. Yang pertama salah, kedua benar itu salah, apalagi kedua-duanya salah. Maka perlu ingat bahwa si N ini akan bernilai benar ketika kedua inputannya bernilai benar. Input yang pertama yaitu X itu benar, input yang kedua Y itu benar, maka outputnya tentu akan bernilai benar seperti itu. Nah, ini mungkin yang terakhir. Jadi lanjut ya, ketika gerbang N tadi sudah dibahas, kita masuk ke gerbang OR. Dimana gerbang OR itu bentuknya seperti ini. Jadi yang tadi mah N mah ini lurus ya. Ini lurus, tadi N lurus, terus ininya agak cembung, tapi ini lancip. Nah, bedanya di situ. Sedikit lancip ke atasnya gitu kan. Ke kanannya, sorry, yang ini agak melengkung seperti itu. Nah, itu N. Mungkin itu saja membedakannya. Teman-teman coba menulis menggambarkannya seperti apa. Kalau N mah kayak gini ya, sorry, N mah seperti ini gitu, ininya lurus gitu kan, ininya tidak lancip. Tapi kalau si OR mah ini agak kayak gini, cekung, terus depannya agak lancip seperti ini. Nah ini N, ini OR. Nah ini mungkin seperti itu, karena saya gambarnya menggunakan Pentium mungkin agak kurang bagus. Nah, teman-teman coba saja dilatih menggambarnya seperti itu. Itu mungkin menurut terkait dengan simpelnya cara menggambarnya seperti apa. Jika diberikan inputan sama, inputannya X dan Y, maka outputannya X plus Y gitu kan. Tadi diingat bahwa OR itu diganti plus, N itu diganti titik atau kali seperti itu. Nah ini outputnya apa? Jadi outputnya ini X plus Y seperti itu. Jadi aljabar boolean dari gerbang OR dinyatakan ini fungsinya sama, parameternya sama juga, yaitu X dan Y, hasilnya beda yaitu X plus Y, atau ini plus itu adalah OR seperti itu. Nah, secara umum hubungan input dan output gerbang not lagi nih. Ini gerbang OR. Nah, ini gerbang OR. Didefinisikan sebagai berikut. Ingat bahwa si OR itu akan bernilai benar minimal salah satu inputannya bernilai benar. Gitu. Minimal salah satu inputannya bernilai benar. Minimal salah satu inputannya bernilai benar. Yang pertama tentu benar karena kedua-duanya benar. Yang kedua tentu benar. Tentu benar karena ini minimal sudah memenuhi, maka dia bernilai benar. Yang ketiga, baris ketiga itu benar tentu karena minimal satu benar. Yang keempat tentu salah karena tidak ada minimal, atau dia tidak memenuhi kriteria minimal, tidak ada yang benar salah satu pun. Jadi ini 0, maka hasilnya akan 0 atau salah gitu kan. Nah, itu mungkin simpelnya. Nah, mungkin kita masuk ke membuat rangkaian. Bagaimana sih cara merangkai rangkaian logika atau gerbang logika dari fungsi berikut. Jadi di sini ada fungsi X negasi X dan Y, atau X komplement X dan Y gitu kan. Terus yang kedua ada parameternya, ada X, Y, Z, atau variabelnya ada X, Y, Z. Jadi X aksen Y, Z plus X, Y aksen Z gitu kan. Jadi ini yang negasinya adalah X ya gitu kan. Ini dan Y gitu kan. Ini yang negasinya X, yang negasi X gitu kan. Sedangkan yang di sini ini negasi Y-nya gitu kan.
bukan negasi Z, tapi ini yang negasinya adalah yang Y-nya seperti itu. Nah, bagaimana cara merangkainya? Mungkin langsung saja ini hasilnya. Jadi ini pertama kita buat X-nya dulu. Nah, kita buat variabel X-nya dulu digambar, terus Y-nya dulu digambar. Nah, ini yang dicari nih tadi yang negasi yang mana? Yang X kan. Berarti sebelum masuk operasi dan ini gitu kan, kita harus menegasikan X dulu dengan gerbang negasi. Dinegasikan dulu gitu kan. Nah, ini kalau sudah melewati ini, maka ini berubah menjadi X aksen gitu. Atau negasi X. Si Y maka kalau si Y dia tidak perlu dinegasikan karena fungsinya tadi tidak mendefinisikan bahwa si Y itu adalah negasi. Maka dia mah lanjut saja langsung ke operasi operasi N-nya. Nah, sudah sampai sini gitu kan. Ini jadi X aksen sudah melewati gerbang negasi, maka dia berubah jadi X aksen. Lalu di N kan dengan apa? Dengan Y, maka sini adalah ini seperti itu. Nah, ini. Nah, simula seperti itu. Jadi diawali dia itu masih X gitu kan. Tapi untuk menegasikannya bagaimana ya? Kita buat saja gerbang negasinya atau operasi negasinya sehingga ada segitiga di situ untuk merubah si X menjadi negasi gitu. Lalu baru dioperasikan dengan si dan ini gitu kan. Nah, itu. Nah, bagaimana yang kedua? Yang kedua itu adalah X aksen terus YZ plus X Y aksen Z. Nah, ini fungsinya. Jadi kita buat dulu X-nya. X-nya aksen kan, X-nya adalah negasi. Maka kita buat dulu si negasinya itu dulu gitu kan. Nah, terus Y-nya gimana? Y-nya ternyata normal. Maka di sini tidak usah menggunakan negasi. Dia langsung ke sini. Z-nya normal nggak? Normal ternyata. Z-nya tidak memerlukan negasi gitu kan. Nah, ini karena ini udah dinegasikan, maka ini menjadi X aksen. Nah, ini yang ini. Ini untuk operasi yang ini. Terus kita lihat di ruas ini, ruas pemisahan adalah OR ya. Jadi kita fokusnya ke yang 3 dulu ini aja. Ini. X-nya di sini mana ya mungkin ya, kita ganti warnanya. Nah, ini untuk X-nya di sini kan mana sih? Sorry. Oh, ini. Ini kan di sini tidak negasi ya X-nya. X-nya tidak negasi. Jadi lanjut X-nya sampai sini. Nah, dia tidak negasi gitu. Terus sedangkan yang negasinya adalah yang mana? Nah, Y. Maka kita buat di sini jalur Y ini masih Y, sampai sini masih Y. Nah, udah sampai sini ada kita buat negasi dengan segitiga tadi. Maka di sini jadi ini Y negasi Y atau dia komplement Y. Jadi Y-nya negasi di sini. Terus Z-nya gimana? Z-nya tidak ada negasinya, baru kita buat nah, karena tidak ada negasi ya Y-nya Z-nya lancar-lancar saja. Ini X, ini Y. Nah, ini sudah dihubungkan dengan operasi dan tuh di mana sih? Operasi dan kan ini nih. Nah, X negasi X dan Y sama saja kayak gini kan, dan Z gitu kan. Ini juga ada operasi dan, ini operasi dan yang ini, terus yang ini operasi dan yang ini gitu kan. Setelah dioperasikan dengan dan gitu kan,
Apa sih operasi yang selanjutnya? Yaitu operasi OR. Operasi OR bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti ini, seperti itu. Nah, hasil dari ini tuh kan yang ini tuh X aksen YZ, sedangkan yang ini adalah X, Y aksen Z. Nah, habis ini didankan, maka diorkan. Jadi hasilnya adalah kita ganti lagi biru saja. Ini jadi X aksen YZ plus X Y aksen Z. Nah, ini adalah gerbang logikanya seperti itu. Nah, mungkin mudah-mudahan teman-teman bisa pahami. Silakan diulang-ulang videonya. Dan ini mempermudah teman-teman untuk belajar seperti itu. Nah, ini ada latihan nih. Buatlah rangkaian logika dari fungsi berikut. Nah, kita teman-teman buat rangkaian logikanya. Yang kedua, sederhanakan dan buat rangkaian logikanya gitu kan. Jadi kita bisa sederhanakan si rangkaian logika itu menjadi apa yang tadinya mungkin lebih ribet ya dibuat rangkaian logikanya, tapi ketika disederhanakan menjadi lebih sederhana lagi rangkaian logikanya. Jadi pentingnya hukum logika, pentingnya aljabar boolean dalam ini adalah untuk apa sih, mempersimpel atau mensimplifikasi rangkaian logika. Bisa jadi seperti itu karena ketika kita sudah simpel mungkin banyak operasi-operasi, tapi ketika diterapkan aljabar boolean gitu kan, maka akan lebih sederhana rangkaian logikanya. Misal ini ketika kita menggunakan fungsi atau nomor yang pertama, kita buat tadi kan disuruh menggunakan rangkaian logika X aksen dalam kurung X plus Y seperti ini. Nah, kita buat apa ya, apa operasi yang dalam kurung dulu. Jadi operasi sorry, ini kebalik apa ya? Oh sorry, salah. Ini bukan ini, yang ternyata bukan ini. X-nya gini, tapi X aksennya di dalam plus yes. Nah, gini. Kita buat yang di dalam kurung terlebih dahulu. Yang dalam kurung mana ya? Ini. Dalam kurung tuh berarti yang ini dulu, X aksen plus Y-nya dulu. Jadi kita buat yang ininya dulu. Jadi ini ada apa saja sih? Ada operasi apa di sini? Ada operasi OR. Maka kita buat OR. Kita buat operasi OR. Terus X-nya, oh ternyata X-nya negasi, berarti kita harus negasikan dulu ini gitu kan. Kita harus negasikan, awalnya ini X, jadi di sini X negasi atau X komplement. Terus Y-nya bagaimana ini Y-nya? Ternyata Y-nya tidak negasi gitu, Y-nya normal, jadi ini masih Y. Di sini jadi X aks telah diproses dengan ini, maka hasilnya adalah X aksen plus Y gitu kan. Sudah, ini selesai. Yang dalam kurung ini sudah selesai dikerjakan. Terus operasinya yang kedua apa? Yaitu operasi dan. Jadi operasi dan antara yang dalam kurung dengan X lagi gitu kan. Yaitu dengan operasi dan apa? Jadi ini jalur si X-nya lagi. X didankan dengan yang ini. Jadi hasilnya adalah X plus X. Nah gini. Nah seperti itu. Nah ini adalah rangkaian logika yang belum disederhanakan seperti itu. Dan bagaimana cara menyederhanakannya? Yaitu dengan menggunakan aljabar boolean. Tadi sudah dikerjakan atau sudah dilakukan bahwa kita yang pertama adalah tadi ini sebenarnya contoh yang pada pertemuan sebelumnya. Kita buka-buka lagi pertemuan sebelumnya di video sebelumnya. Jadi ini kita bisa melakukan hukum distribusi atau distributif. Kita kalikan ini dengan ini, terus kalikan ini dengan ini. X dengan X aksen, nah ini hasilnya. Terus X dengan X ya, ini hasilnya. Dijumlahkan. Ini dijumlahkan, jangan lupa diturunkan. Dan ini X dengan X aksen, ketika kita menggunakan negasi, hukum negasi, maka akan menghasilkan nilai 0 gitu kan. 0 plus
X, Y gitu kan. Suatu nilai diorkan dengan suatu variabel gitu kan. X itu kita gabungkan saja suatu variabel, kita orkan dengan suatu nilai kebenaran 0 atau 1, maka akan bernilai X, Y gitu kan, suatu nilai tersebut. Nah, ini menggunakan hukum identitas. Ini hasilnya hukum distributif menghasilkan ini, hukum negasi menghasilkan 0, dan hukum identitas menghasilkan nilai X, Y itu sendiri. Jadi X aksen plus Y dapat disederhanakan menjadi X dan Y seperti itu. Nah, terus ketika sudah ini, tadi kan sudah sederhanakan, disuruh ngapain? Disuruh membuat gerbang logikanya. Gerbang logikanya, tadi kan setelah disederhanakan X dan Y. Nah, ini kan berarti kita membutuhkan operasi atau gerbang logika dan ya. Nah, gerbang logika dan kan bentuknya seperti ini. Dan apa variabelnya? X dan Y gitu kan. Fx, Y itu seperti ini. Ini jalur X ya, ini jalur Y gitu kan. Ketika dioperasikan dengan dan, maka hasilnya X dan Y. Maka berikut rangkaian logika yang telah disederhanakan dengan aljabar boolean dan hukum-hukumnya atau hukum logika lah. Karena kita pelajari juga hukum logika kan. Oke. Nah, ini. Jadi hasilnya setelah penyederhanaan bentuknya setelah disederhanakan ekspresi logika jadi seperti ini. Terus yang awalnya rangkaian logikanya mana ya? Ini seperti ini ya, agak rumit lah. Nah, ada beberapa operasi di sini, ada negasi, ada or, ada ends. Nah, setelah disederhanakan hanya cukup satu operasi saja, yaitu operasi atau gerbang logikanya cukup satu saja, yaitu gerbang and saja seperti itu. Nah, ini mungkin sebagai latihan, ada tugas untuk teman-teman ya. Jadi teman-teman silakan mengerjakan tugasnya. Itu buatlah rangkaian logika dari fungsi berikut seperti ini. Ini hanya dibalik saja sebenarnya. Fungsinya adalah X plus dalam kurung X aksen dikali Y atau X atau X or dalam kurung X aksen N Y seperti itu. Nah, dibuat rangkaian logikanya seperti latihan sebelumnya, dibuat rangkaian logikanya seperti apa. Nah, setelah dibuat rangkaiannya, bisa nggak disederhanakan? Coba disederhanakan. Setelah disederhanakan bisa, hasilnya seperti apa? Nanti setelah disederhanakan, baru divisualisasikan lagi dengan gerbang logikanya. Maka gambarnya beda atau enggak dengan nomor 1 itu lebih rumit atau lebih simpel dari sebelum disederhanakan. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat dipahami. Jika kurang dipahami, silakan kasih komentar, silakan diskusi di ruang komentar. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.